Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Beberapa saat yang lalu kita mengetahui di media sosial, di TV swasta ataupun di channel YouTube dan lain sebagainya, banyak sekali yang ditimpa dengan gempa. Apakah ini merupakan suatu kebetulan ataukah memang ada tanda-tanda kiamat di situ? Kali ini kita akan membahas tentang gempa dan musibah dalam perspektif Al-Quran dan Al-Hadis dengan saya Arif Riyadi, dosen ilmu hadis UIN Sunan Kudus. Jamaah rahimakumullah, pada tanggal 24 Maret 2026 di lepas pantai Fafau, Tonga, terjadi gempa 7,5 skala Richter. Dan gempa ini tentunya karena dalam kedalamannya cukup jauh, dampaknya di permukaan relatif terbatas dan tidak menimbulkan korban besar. Sementara di Indonesia pada tanggal 1 April 2026 di Maluku Utara juga terjadi gempa 7,4. Kemudian setelah itu gempa di Jepang pada tahun 2026 tanggal 20 April juga terjadi gempa. Mindanao di Filipina tanggal 8 Juni 2026. Sementara berikutnya adalah 25 Juni 2026 di Iwate, Jepang. Kemudian 17 Juli di Chiapas, Meksiko 7,3 skala Richter. Kemudian terakhir yang kita dengar adalah di Indonesia, Flores, NTT 2026 7,7 skala Richter. Jamaah rahimakumullah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali mengingatkan kepada kita semuanya tentang bagaimanakah gempa. Dalam ayatnya Az-Zalzalah, bahkan ayat ini disebut sebagai ayat zalzalah, ayat gempa. Disebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan seguncang-guncangnya dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Masya Allah. Dua ayat ini jika kita perhatikan dengan baik, memang ketika waktu bumi itu ada patahan, disitulah terjadi guncangan yang sangat berat untuk manusia dan makhluk alam yang ada di atas muka bumi ini. Tapi kalau kita melihat bahwa sesungguhnya bumi ini sesungguhnya adalah makhluk yang mati dalam kasat mata kita, tapi menurut Allah lain, karena bumi ini sesungguhnya adalah makhluk yang tentunya kalau dititipkan oleh Allah untuk hidup, untuk bergerak dia, maka akan bergerak. Ini adalah ayat yang pertama. Kita bisa saksikan dalam gambar ini bagaimana akibat gempa dan tsunami di beberapa tempat yang ada di dunia sangat luar biasa, mengerikan sekali. Kemudian berikutnya dalam surat Quran surat Al-Hajj ayat 1 juga disebutkan, ya ayuhan nasu, wahai para manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kepada Tuhan kalian, inna zalzalatas saati syai'un adim, sesungguhnya guncangan di hari kiamat adalah suatu kejadian yang sangat besar sekali. Masya Allah. Allah mengawali, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya jika memang kita bertakwa, yakinlah Allah itu akan memberikan kasih sayangnya yang sangat luar biasa kepada kita semuanya. Tidak akan kita diuji dengan yang namanya gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Tapi karena kita tidak bertakwa kepada Allah, itulah balasan dari orang-orang yang tidak bertakwa. Antara orang yang bertakwa dengan orang yang tidak bertakwa hancur semuanya, karena sudah murka Allah ditimpakan kepada mereka. Sebagian mereka tidak mau mengikuti perintah Allah, lalai dari eksistensi mereka diciptakan di dunia ini. Sesungguhnya kita ini diciptakan oleh Allah, tidak lain adalah untuk menghamba kepada Allah. Kemudian surat Al-Waqiah ayat 4 dan 6 sampai 6. Idza rujjatil ardu rajja.
apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Wabussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakanat habaan mumbassa, maka jadilah ia debu yang bertebaran. Masya Allah. Padahal ini gunung yang kuat, yang kokoh, yang hebat seperti ini hancur, teman-teman. Apalagi kalau memang kita sebagai manusia, kesombongan kita terlalu tinggi, seakan-akan kita menyaingi yang namanya gunung. Gunung saja dihancurkan oleh Allah, apalagi kita, makhluk yang lemah, makhluk yang membutuhkan Allah, membutuhkan oksigen. Kita nggak dapat oksigen, mati kita. Jantung kita nggak dihidupkan oleh Allah, mati kita. Kayak gitu aja sombongnya luar biasa. Dari sini jamaah rahimakumullah menggambarkan dahsyatnya perubahan bumi di hari kiamat, namun juga menggambarkan kepada kita gunung saja yang hebat, yang tinggi saja dihancurkan oleh Allah, apalagi kita. Yang berikutnya adalah Quran surat Al-Muzammil. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasibam mahila. Pada hari ketika bumi dan gunung diguncangkan seguncang-guncangnya, jadilah mereka gunung-gunung itu seperti tumpukan pasir yang berhamburan. Ya Allah, hancur teman-teman. Tumpukan pasir yang berhamburan, gak ada gunanya. Kuat pun kalau dihancurkan oleh Allah, hancur itu. Itu surat Al-Muzammil. Surat Al-A'raf sekarang, Quran surat Al-A'raf ayat 78. Fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lalu mereka ditimpakan gempa sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ayat ini turunnya adalah untuk kaum Samud. Samud adalah orang yang telah sombong dan menyembelih untanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menantang kaum Nabi Saleh untuk mengeluarkan dari balik batu berupa unta. Unta itu tiba-tiba keluar memang dari balik batu, seperti halnya permintaan mereka dikabulkan oleh Allah, tapi mereka malah sombong menyembelih unta tersebut. Dikiranya nggak ada apa-apa jamaah, padahal mereka mengambil susu dari unta tersebut, mengambil manfaatnya, tapi malah mereka pengen menyembelihnya. Ini adalah kaum Samud yang telah sombong kepada Allah. Akhirnya mereka ditimpakan fa'al khadashumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin. Ditimpakan gempa sehingga mereka menjadi mayat-mayat bergelimpangan, hancur mereka. Kemudian Quran surat Al-Ankabut 37 dikatakan fakadzabuhu fa akhadhasumur rajfatu fi darihim jathimin. Juga hampir sama seperti halnya kaum Samud. Sekarang kaum Madian ini, lalu mereka mendustakannya, maka mereka ditimpakan gempa sehingga mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Ya Allah, hancur jamaah. Ayat semua ini adalah untuk mengingatkan kepada kita tidak ada kesombongan. Kesombongan itu hanya milik Allah. Gak boleh manusia kemudian sombong. Jika bukan karena saya, ente bukan seperti ini. Jika bukan karena bantuan saya adalah orang satu-satunya yang hebat di sini. Saya adalah demikian dan lain sebagainya. Enggak ada jamaah. Semua kesombongan milik Allah. Tidak boleh kita sombong. Ayat ini juga dikuatkan dengan apa yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia, ini yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la taqumus sa'atu hatta yaqbidul ilma wa yaksuruz zilzal. Tidaklah akan ada hari kiamat kecuali di situ Allah mengambil ilmu sehingga orang lalai dengan agamanya, lupa dengan agamanya, lari dari agamanya, tidak mengambil prodi agama.
Al-Quran dan Al-Hadis ditinggalkan, wa taksaruz zilzal, akhirnya banyak sekali gempa bumi, wa taqarabus zamanu, kemudian masa ini seakan-akan gak ada berkahnya. Baru Kamis lagi, baru Senin kok tiba-tiba Senin lagi. Seakan-akan masa ini sangat cepat sekali berputar. Wa tadharul fitan, dan banyak sekali fitnah yang terjadi. Ada pembunuhan, pemerkosaan, perzinahan, selingkuhan, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang terjadi fitnah di dunia ini. Wa taksarul haraj, apa itu haraj? Pembunuhan, al-qatlu. Ya Allah, ya Rabbi. Kalau sudah seperti itu jamaah, kita dekat yang namanya hari kiamat. Secara ilmiah memang gempa ini adalah pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar, betul ya. Pelepasan energi tersebut menghasilkan gelombang seismik yang membuat tanah bergetar. Jadi secara ilmu kebumian ada sebab yang bisa diteliti dan dijelaskan, tapi ini memang secara keilmuan, ilmu Allah jauh lebih mengerikan, jauh lebih mengetahui daripada ilmu kita. Karena Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya dalam sesuatu itu sudah kami takdirkan, kami kira-kirakan. Ya, kalau memang mereka ingin durhaka, kamu akan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Berikutnya adalah gempa kebesaran Allah, untuk menunjukkan kebesaran Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika manusia menyadari bahwa sesuatu selama ini adalah milik Allah, yang menggerakkan gempa ini adalah Allah, mereka akan meyakini bahwa Allah lah yang maha besar. Kemudian berikutnya, gempa adalah menjadi ujian bagi kita sebagai seorang muslim. Kalau orang kafir itu pasti akan menjadi azab bagi mereka, habis mereka. Tapi orang muslim tentunya ini menjadi ujian yang berat. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami sungguh akan menguji kalian semuanya dengan ketakutan, kita takut sesuatu, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, hilangnya harta benda, wal anfus, dan kematian, was samarat, hilangnya tumbuh-tumbuhan yang kita tanam, dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin, kabarkan gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah mereka yang terkena musibah akan mengatakan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, ini milikmu semuanya ya Allah. Kami hanya sementara ya Allah, jangan engkau uji kami dengan ujian yang kami tidak sanggup memikulnya. Berikutnya adalah gempa ini menjadi peringatan agar manusia kembali kepada Allah. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas. Ini menjadi peringatan agar kita itu merawat alam kita sebaik-baik mungkin. Karena apa? Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, dhaharal fasadu, terjadinya kerusakan di muka bumi ini, di laut ataupun di darat, ini karena ulah manusia. Terlalu sombong kita kepada Allah, terlalu banyak kita menguras yang namanya harta dari negara kita, terlalu kita menjadi pedagang yang curang, terlalu kita menjadi pejabat yang bukan amanah, terlalu kita mengeruk kekayaan negeri ini tanpa menyisakan apa-apa kepada anak cucu kita. Inilah yang menyebabkan gempa yang berkepanjangan, musibah yang berkepanjangan di negara kita ataupun di negara orang lain. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita sehingga kita lupa tanah air kita, lingkungan kita. Kita membuang sampah sembarangan ke sungai, ke kali, ke danau dan lain sebagainya. Inilah menjadi peringatan bagi kita. Ada banjir di situ, ada tsunami di situ, ada gempa di situ jamaah.
Berikutnya la'allahum yarji'un. Ayat ini ditutup dengan la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali sadar kita. Jangan sampai kita rakus seperti itu. Kasus tertentu gempa menjadi azab, fa akhadhasumur rajfatu fa asbahu fi darihim jasimin, tadi ya sudah saya sebutkan sebelumnya, kaum Samud, kaum Ad dan lain sebagainya. Gempa di sini juga menjadi peringatan bagi kita agar kita sadar akan bencana. Kenali risiko. Pertama, risikonya sangat besar sekali. Rumah, ya, harta benda, jiwa hancur semuanya gara-gara gempa, tsunami. Kenali jalur evakuasi dan titik kumpul. Kalau memang kita sudah mempersiapkan diri atas kegempaan tersebut, maka kita cukup mengemasi barang yang akan kita bawa, kemudian kita lari dan menyelamatkan diri. Simpan nomor layanan darurat dan ikuti informasi resmi kebencanaan dari pemerintah. Pasti sudah mempunyai skema di situ, sehingga kita harus mengikutinya. Perkuat bangunan, jangan sampai terjadi seperti halnya di Ponpes yang ada di Jawa Timur dulu beberapa tahun yang lalu, itu hancur itu gara-gara konstruksi bangunannya salah. Periksa bagian bangunan yang berpotensi rubuh. Ini hati-hati. Amankan lemari, rak, televisi, benda berat agar tidak mudah jatuh. Siapkan siaga bencana. Saya kira itu teman-teman semuanya yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.